Ini adalah garis putih kematian 6,66 cm. Jika semua makhluk melewati batas itu, akan langsung terjatuh. Seorang pria secara tidak sengaja menabrak masuk. Kemudian, mata berubah jadi putih. Langsung menabrak mobil yang lain. Lalu polisi sampai di tempat. Mereka mengutus seseorang. Pakai masker gas. Pinggang juga diikat dengan tali. Jika terjadi sesuatu, bisa menarik pria itu keluar. Pria itu berjalan menuju ke depan. Orang belakang perlahan mengendurkan talinya. Ya ampun, masker gas yang tertutup rapat hanya membuat pria itu bertahan 2 detik saja. Mereka ketakutan dan bergegas menarik pria itu kembali. Untung cepat diselamatkan. Jika tidak, sulit untuk memikirkan konsekuensinya. Apa yang telah terjadi di kota kecil ini? Ternyata baru 2 jam yang lalu, kota ini mengadakan sebuah pesta besar. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Mata wanita ini langsung berubah jadi putih dan terjatuh pingsan di lantai. Bukan hanya wanita ini kehilangan kesadaran. Semua orang di kota ini juga begitu. Sampai burung juga jatuh pingsan. Dengan begitu, di rumah, di jalan, di supermarket, sikap apapun ada, semua terbaring tak bergerak di tanah. Waktu polisi lagi berusaha untuk mencari penyelamatan, seorang wanita menemukan hal yang aneh. Kambing yang terjatuh di tanah kembali bergerak. Kemudian penduduk di kota itu bangun satu persatu. Kecuali beberapa orang yang sudah tewas. Yang lain semuanya baik-baik aja. Lalu polisi memakai masker gas. Mulai melakukan penyelidikan di kota itu. Tetapi tidak menemukan ada yang aneh. Waktu mereka mengira masalah sudah berakhir, hal aneh mulai terjadi lagi. Dalam semalam, semua wanita di kota itu hamil secara misterius. Ruang persalinan tiba-tiba ramai. Para dokter menjadi sangat sibuk. 1 tahun kemudian, Jill terkejut menemukan anak yang baru berumur 1 tahun. Iki berbeda dengan anak biasa. Ternyata bisa mengejar namanya sendiri. Di sisi lain, seorang anak kecil tidak sengaja terkena panas ketika lagi makan. Setelah itu, menatap ibunya dengan mata hijau. Kemudian ibunya seperti dikendalikan oleh sesuatu. Meletakkan tangannya ke panci yang berisi air panas. Setelah keluar dari rumah sakit, ibunya pergi ke tepi tebing sambil menangis. Tiba-tiba, setelah anak ini memberikan isyarat, ibunya langsung terjun ke bawah. Setelah itu, semakin banyak hal aneh yang terjadi di kota ini. Jika melihat anak-anak ini, harus bersembunyi sejauh mungkin. Jika tidak, Anda bisa mati kapan saja. Seorang dokter, karena melakukan sebuah kesalahan, memberi obat tetes yang salah kepada gadis ini, membuat mereka sangat marah. Meskipun wanita itu terus meminta maaf, tetap tidak lolos dari hukuman anak-anak. Mata menatap wanita itu dan mengeluarkan sinar merah. Wanita itu mengeluarkan ekspresi yang tak berdaya, tetapi masih tidak terkendali dan mengambil tetes air mata. Membuka mulut dan menetes air itu ke matanya. Meskipun para warga curiga bahwa anak-anak yang melakukannya, tetapi mereka belum menemukan bukti apapun. Mereka selalu bepergian dengan 2 baris yang rapi. Sebaris cowok sebaris cewek. Yang paling kesepian itu adalah David. David keluar dari barisan, melihat seorang wanita di pemakaman. Wanita ini adalah ibu dari temannya sendiri. Ternyata, kecelakaan terjadi ketika temannya dilahirkan. Tidak beruntungnya, dia meninggal dunia setelah lahir. Tiba-tiba, David mengetahui kalau tidak lama lagi, Melanie akan melakukan bunuh diri. David berbeda dengan yang lainnya. Dia bisa merasakan kepedihan seorang wanita. Pada saat itu, ayah David tiba di situ, berdiri di depan pemakaman ibunya sambil bersedih. David merasakan kesedihan ayahnya. Perlahan dia memegang tangan ayahnya. Waktu itu ayahnya juga merasakan, anak-anak ini masih ada kesempatan untuk mengajarnya dengan baik. Dia coba menggunakan pengetahuan untuk mengubah anak-anak. Tetapi dia menemukan anak-anak ini, selain tidak punya hati nurani, mereka mengerti yang lainnya. Waktu Alan meninggalkan ruangan kelas, seorang petugas kebersihan yang mabuk masuk ke kelas. Provokasi mereka dengan sapu, akibatnya bisa diketahui. Mata mereka langsung berubah menjadi hijau. Pria itu ketakutan sambil mundur ke belakang. Apakah ini yang disebut rasa penindasan? Jadi dengan begitu, pria seperti dikendalikan oleh sesuatu. Mundur sambil naik ke atas tangga. Setelah sampai di atap, mengulurkan sapu ke depan, langsung terjun ke bawah dan tewas. Suatu hari, Susan membawa Alan ke sebuah ruang rahasia. Pemandangan di depannya membuat Alan jadi tercengang. Ternyata semua anak itu adalah anak alien. Pria memegang senapan sniper M24, mengarahkannya ke hidung anak itu. Saat dia mau menarik pelatuk, pria itu merasakan hal yang aneh. Lalu 4 orang anak itu berbaris rapi di belakangnya, dan membuat pria itu ketakutan. Tiba-tiba, mata mereka mengeluarkan sinar merah. Pria itu seperti dikendalikannya, meletakkan senapan itu tepat di dagunya. Di malam itu, semua warga berkumpul untuk memusnahkan anak alien itu. Wanita yang berdiri paling depan, setelah telah dikendali oleh mereka, perlahan hilang kesadarannya, menjatuhkan obor api di tanah, dan terbakar begitu saja. Kemudian, para FBI telah sampai di tempat. Belum sempat mereka menembak, beberapa anak sudah mengendalikan kesadarannya. Satu tembakan menewaskan rekannya.
lalu berjalan menuju tengah jalan, dan mulai menyerang orang sendiri dengan gila. Satu orang hampir membunuh seluruh tim. Helikopter di langit, hanya perlu lihat sebentar. Helikopter langsung terjatuh ke bawah. Hanya begitu, tak butuh waktu lama. Sekelompok FBI telah tewas semuanya. Tidak ada cara lain. Alan hanya bisa menghadapinya sendiri. Dia membawa bom di dalam koper. Dengan tenang berjalan ke gudang. Ingin mati bersama mereka. Karena David adalah anak yang baik. Alan berpikir untuk mengeluarkan David. Gadis ini melihat Alan sangat panik. Mau mengetahui apa yang sedang dipikirkan. Tak disangka, pemikiran Alan sangat kuat. Dalam hati hanya memikirkan sebuah dinding. Jadi mereka semua datang mengelilingi Alan. Coba untuk menerobos pikiran akan. Saat itu, Jill muncul dari belakang. Ingin diam-diam membawa David pergi. Akibatnya, dia diserang oleh anak-anak itu. Untung di saat krisis, Jill diselamatkan oleh David. Beruntungnya, Jill berhasil mengeluarkan David. Waktu terus berjalan. Anak-anak ini akhirnya berhasil menerobos pikiran Alan. Melihat bom yang berada di koper. Waktu mereka menyadarinya. Tetapi sudah terlambat. Dengan begitu, Alan dan para alien akhirnya tewas. Hanya tersisa Jill dan David yang selamat. Di film ini, berapa banyak masa kecil orang yang membayanginya. Dan akan menjadi mimpi buruk untuk berapa orang.